Pi Network Key Updates and Predictions with J-Coin. Apakah ini saat yang tepat untuk optimis atau justru perlu waspada? Baru-baru ini, harga Picoin turun, sementara komunitas dihebohkan oleh rumor listing di Coinbase, setelah Chief Legal Officer Coinbase menyebut P-Day di media sosial. Selain itu, Pi Network juga meluncurkan fitur keamanan 2FA untuk wallet migrasi, lalu ekspansi besar diumumkan saat P-Day 2025, dan bahkan Gate.io mulai memperdagangkan Pi Futures. Semua ini terjadi dalam waktu yang berdekatan. Jadi, apakah ini langkah besar menuju kesuksesan atau justru ada tantangan yang harus diwaspadai? Di video ini, kita akan membahas semua perkembangan terbaru Pi Network, apa dampaknya bagi Pioneer, serta prediksi masa depan Pi di 2025. Pastikan untuk menonton sampai akhir. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back. Penurunan harga Picoin dan faktor penyebabnya. Harga Picoin mengalami penurunan lebih dari 15% dalam 24 jam terakhir, kini diperdagangkan di kisaran $1,16. Penurunan ini menarik perhatian banyak pioneer dan investor yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu faktor utama yang menyebabkan turunnya harga adalah kekhawatiran pasar terhadap peningkatan supply setelah Open Network sepenuhnya dibuka. Seperti yang kita tahu, semakin banyak koin yang beredar di pasar, semakin besar potensi tekanan jual yang akhirnya bisa menekan harga. Ini adalah mekanisme pasar yang biasa terjadi di dunia kripto. Ketika banyak pengguna yang mulai memigrasikan Pi mereka ke wallet yang dapat digunakan untuk jual beli di bursa, jumlah pasokan yang tersedia meningkat drastis, dan jika tidak diimbangi dengan permintaan yang cukup tinggi, harga bisa turun. Namun, apakah ini berarti Pi sedang mengalami tren negatif atau justru merupakan peluang? Jika melihat dari sudut pandang investor jangka panjang, fluktuasi harga seperti ini adalah hal yang biasa dalam dunia kripto, terutama untuk proyek yang masih dalam tahap awal setelah Open Network. Beberapa investor justru melihat ini sebagai kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak Pi sebelum ekosistemnya berkembang lebih jauh dan mendapatkan adopsi yang lebih luas. Kunci utama dalam menentukan apakah ini peluang beli atau justru tanda bahaya adalah melihat perkembangan ekosistem Pi itu sendiri. Jika adopsi terus meningkat, semakin banyak bisnis dan pengguna yang menerima Pi sebagai alat transaksi, maka potensi jangka panjangnya tetap kuat. Sebaliknya, jika tidak ada inovasi dan pertumbuhan ekosistem yang signifikan, maka harga bisa terus mengalami tekanan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah ini saat yang tepat untuk tetap bertahan dan mendukung ekosistem, atau ada hal lain yang perlu diwaspadai? Mari kita bahas lebih lanjut dalam perkembangan terbaru Pi Network lainnya. Peluncuran perdagangan futures Pi Network di Gate.io. Salah satu perkembangan terbaru yang menarik perhatian komunitas adalah peluncuran perdagangan futures untuk Pi Network di Gate.io. Langkah ini membuka peluang baru bagi para trader untuk berspekulasi tentang pergerakan harga Pi di masa depan, terlepas dari apakah mereka percaya harga akan naik atau turun. Futures trading sendiri adalah mekanisme perdagangan di mana investor dapat membeli atau menjual kontrak yang merepresentasikan aset tertentu pada harga yang telah disepakati untuk jangka waktu tertentu. Dalam konteks Pi Network, ini berarti bahwa trader sekarang bisa bertaruh terhadap arah harga Pi tanpa harus benar-benar memiliki koinnya. Dampaknya terhadap pasar bisa sangat signifikan. Di satu sisi, futures trading dapat meningkatkan likuiditas karena lebih banyak trader yang terlibat dalam pasar, yang berarti lebih banyak volume transaksi yang terjadi. Likuiditas yang lebih tinggi dapat membantu harga Pi menjadi lebih stabil dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain, futures juga dapat meningkatkan volatilitas, terutama jika terjadi tekanan jual atau aksi spekulatif dalam jumlah besar. Ketika banyak trader membuka posisi short, yaitu bertaruh bahwa harga akan turun, ini bisa menciptakan tekanan yang semakin menekan harga Pi di pasar spot. Sebaliknya, jika terjadi lonjakan optimisme dan banyak posisi long yang dibuka, maka permintaan terhadap Pi bisa meningkat, yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana komunitas akan bereaksi terhadap langkah ini. Apakah perdagangan futures akan membawa stabilitas dengan meningkatkan volume transaksi, atau justru akan membuat harga Pi semakin fluktuatif? Yang jelas, langkah ini menunjukkan bahwa Pi semakin diakui dalam dunia perdagangan aset digital, dan akan sangat menarik untuk melihat bagaimana dampaknya dalam beberapa bulan ke depan. Rumor listing di Coinbase, apa yang sebenarnya terjadi?
Salah satu rumor terbesar yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di komunitas Pi Network adalah kemungkinan listing di Coinbase. Spekulasi ini muncul setelah Paul Grewal, Chief Legal Officer Coinbase, menyebut P-Day dalam salah satu postingannya di media sosial. Hal ini langsung memicu berbagai teori di kalangan pionir, banyak yang menduga bahwa ini adalah sinyal bahwa Coinbase sedang mempertimbangkan untuk menambahkan Pi ke dalam platform mereka. Listing di bursa besar seperti Coinbase memang bisa menjadi katalis yang sangat kuat bagi harga sebuah aset kripto. Dalam beberapa kasus sebelumnya, aset yang baru saja diumumkan akan listing di Coinbase sering mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan karena meningkatnya eksposur dan likuiditas. Beberapa analis bahkan memprediksi bahwa jika Pi benar-benar masuk ke Coinbase, harga bisa melonjak hingga 30% dalam waktu singkat, bahkan ada spekulasi yang menyebut bisa mencapai $100. Namun, pertanyaannya sekarang adalah apakah rumor ini benar-benar memiliki dasar atau hanya sekadar spekulasi yang berlebihan. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Coinbase atau Pi Core Team yang mengonfirmasi adanya rencana listing. Penting bagi pionir untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi informasi seperti ini agar tidak terjebak dalam hype yang tidak berdasar. Jika memang ada rencana listing, prosesnya kemungkinan akan memakan waktu. Oleh karena itu, daripada terlalu fokus pada rumor, langkah yang lebih bijak bagi pionir adalah terus mendukung pertumbuhan ekosistem Pi dengan meningkatkan adopsi dan penggunaan nyata dalam transaksi sehari-hari. Jadi, apakah rumor ini sekadar kebetulan atau ada rencana besar di baliknya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, jika Pi benar-benar masuk ke Coinbase di masa depan, ini bisa menjadi langkah besar menuju adopsi global yang lebih luas. Penerapan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk keamanan wallet Pi. Pi Network terus meningkatkan keamanan ekosistemnya dengan memperkenalkan fitur autentikasi 2 faktor, 2FA, untuk wallet migrasi. Fitur ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya pemilik sah yang dapat mengakses dan mengelola saldo Pi mereka selama proses migrasi ke mainnet. Dalam sistem ini, pengguna harus menyelesaikan verifikasi tambahan melalui email terpercaya sebelum wallet mereka dikonfirmasi. Jika pengguna belum menambahkan email terpercaya, mereka akan diminta untuk melakukannya sebagai bagian dari langkah keamanan. Ini memastikan bahwa hanya akun yang diverifikasi yang dapat memigrasikan saldo Pi mereka. Keamanan menjadi prioritas utama mengingat sifat blockchain yang tidak dapat diubah. Jika wallet Pi jatuh ke tangan yang salah, saldo yang hilang tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu, Pi Core Team menerapkan 2FA sebagai langkah pencegahan untuk menghindari akses tidak sah dan potensi pencurian aset. Selain melindungi akun, penerapan 2FA juga meningkatkan kepercayaan komunitas terhadap ekosistem Pi. Semakin aman sistemnya, semakin besar kemungkinan pionir untuk menggunakan Pi dalam transaksi nyata. Oleh karena itu, bagi semua pengguna yang memenuhi syarat migrasi, sangat penting untuk segera menyelesaikan verifikasi 2FA agar proses migrasi berjalan lancar dan aset tetap aman. Ekspansi ekosistem Pi pada P-Day 2025. Pi Network merayakan ulang tahunnya yang ke-6 pada P-Day 2025 dengan berbagai inovasi dan peningkatan infrastruktur yang bertujuan mempercepat adopsi global. Acara tahunan ini selalu menjadi momen penting bagi komunitas, karena seringkali diiringi oleh pengumuman besar yang berdampak pada perkembangan ekosistem. Salah satu langkah utama yang diumumkan adalah perluasan infrastruktur blockchain Pi untuk mendukung lebih banyak aplikasi terdesentralisasi, dApps, dan integrasi dengan sistem pembayaran digital. Ini membuka peluang bagi pengguna untuk melakukan lebih banyak transaksi dengan Pi, menjadikannya lebih dari sekadar aset yang ditambang. Selain itu, Pi Network mengumumkan kolaborasi dengan berbagai mitra di sektor e-commerce, layanan digital, dan industri keuangan. Jika implementasi ini berjalan lancar, maka penggunaan Pi dapat meluas di luar komunitas pionir dan masuk ke dalam ekonomi digital yang lebih luas. Peningkatan keamanan juga menjadi prioritas dengan diperkenalkannya fitur autentikasi 2 faktor dan sistem verifikasi pengguna yang lebih ketat. Dengan langkah ini, Pi Network berupaya meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap keamanan dan stabilitas ekosistemnya. Dari sisi adopsi, kampanye edukasi dan promosi yang dilakukan selama P-Day bertujuan untuk mengajak lebih banyak pionir menggunakan Pi dalam transaksi nyata. Jika lebih banyak bisnis dan individu mulai memanfaatkan Pi sebagai alat pembayaran, maka nilai ekosistemnya akan meningkat secara organik, yang berpotensi membawa dampak positif terhadap stabilitas harga di pasar. Ekspansi ini menjadi langkah krusial dalam perjalanan Pi Network menuju tahap yang lebih matang. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal regulasi dan keseimbangan antara suplai dan permintaan.
Keberhasilan ekosistem Pi pasca Pi Day 2025 akan sangat bergantung pada dukungan komunitas dan seberapa efektif inovasi ini dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Prediksi dan tantangan Pi Network di tahun 2025. Pi Network memasuki tahun 2025 dengan peluang besar, tetapi juga tantangan yang harus diatasi untuk mencapai adopsi global. Setelah Open Network, Pi berkembang dari proyek penambangan komunitas menjadi ekosistem dengan fitur baru, seperti Domain.pi, 2FA, dan perdagangan futures yang memperkuat keamanan serta kredibilitasnya. Jika tren adopsi terus meningkat dan semakin banyak merchant menerima Pi sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap ekosistemnya akan semakin kuat. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Regulasi yang semakin ketat di berbagai negara bisa menjadi hambatan jika Pi tidak menyesuaikan operasionalnya dengan kebijakan yang berlaku. Selain itu, harga Pi masih bergantung pada spekulasi dan pasokan yang terus bertambah, sehingga adopsi nyata menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas nilai. Keberhasilan jangka panjang Pi Network bergantung pada transparansi, inovasi, serta komunikasi antara Pi Core Team dan komunitas. Jika mampu meningkatkan adopsi, memastikan kepatuhan regulasi, dan membangun ekosistem yang kuat, Pi memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari transformasi ekonomi digital global. Kesimpulan dan diskusi. Pi Network telah memasuki tahun 2025 dengan berbagai perkembangan signifikan, mulai dari fitur keamanan baru, ekspansi ekosistem, hingga rumor listing di bursa besar seperti Coinbase. Semua ini menunjukkan bahwa Pi terus bergerak maju, tetapi tantangan besar masih menanti. Di satu sisi, peningkatan adopsi, fitur autentikasi dua faktor untuk keamanan, dan ekspansi ekosistem pada Pi Day 2025 bisa menjadi indikasi bahwa Pi Network semakin siap untuk digunakan secara luas. Namun, di sisi lain, faktor seperti regulasi, stabilitas harga, dan adopsi yang lebih luas masih menjadi tantangan yang harus diatasi sebelum Pi bisa benar-benar menjadi aset digital yang diakui secara global. Salah satu pertanyaan terbesar saat ini adalah apakah listing di Coinbase benar-benar bisa terjadi. Rumor ini muncul setelah Paul Grewal, Chief Legal Officer Coinbase, menyebutkan Pi Day dalam postingan media sosialnya. Banyak yang berspekulasi kalau ini adalah sinyal bahwa Coinbase sedang mempertimbangkan untuk menambahkan Pi ke dalam platformnya. Jika benar terjadi, hal ini bisa menjadi katalis besar bagi harga dan kredibilitas Pi. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi, sehingga komunitas masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini awal dari kesuksesan besar Pi Network atau masih banyak tantangan yang harus diselesaikan? Apakah listing di Coinbase bisa benar-benar terjadi, atau hanya sekadar spekulasi? Bagikan pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Pi Network dan dunia kripto. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.